Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 394. Pak Freddy yang hatinya sedih sekali karena putrinya Sabria yang cerita, yang mendengar secara langsung pembicaraan tak baik orang kantor yang menyangkut dirinya. Pak Freddy sedihnya bukan karena dijelekkan, bukan karena dimusuhi atau direndahkan, melainkan khawatir pada Sabria putrinya yang begitu terpukul sekali. Sabria memang tak begitu siap mendapati kondisi seperti ini, apalagi ia masih muda, tak pernah mengalami susah. Dan Pak Freddy berpikir dalam hatinya tentang akan keluar kerja, meski harus bayar denda. Beliau pun termenung, memikirkan sejenak, apa nanti menjual tanah dan rumah untuk membayar dendanya. Sementara Kenshin yang masih di situ. Kenshin tiba-tiba bicara, "Oh ya Pak Freddy, nggak usah khawatir. Kalaupun tak kerja di sini, nanti gantinya dapat lebih baik. Atau Pak Freddy ikut saja di perusahaan ayah saya, sementara ikut meeting di London." Kenshin bicara apa adanya, menyebutkan secara langsung, tanpa bercerita awalnya, Pak Freddy dan Sabria, yang belum tahu tentang Kenshin. Tentu saja hal itu membuat mereka tak percaya, sangat merasa aneh akan apa yang didengarnya. Apalagi yang bicara ini kerjanya cleaning service. Jadi hal itu membuat Pak Freddy merasa sangat tak yakin. Begitu pula dengan Sabria, yang bertanya dalam hatinya, bagaimana mungkin kalau ayahnya punya perusahaan, dia kerjanya begini. Hal itu memang masuk akal sekali. Kalau Sabria berpikir seperti itu, Pak Freddy pun demikian. Yang ditawari Kenshin kerja di London, ikut meeting di sana. Pak Freddy yang sangat meragukan, tak langsung menyanggahnya, apalagi menertawakan. Beliau hanya menganggap Kenshin punya niat baik menghibur dirinya. Pak Freddy menghargai ajakan Kenshin itu. Kemudian beliau bilang, "Terima kasih Mas Kenshin atas tawarannya, tapi nanti saya pikir lagi." Pak Freddy tak menjawab menolak, meski ia tak percaya, khawatir menyinggung perasaan. Lalu Kenshin bilang, "Kalau Pak Freddy bersedia, nanti tinggal bicara saja, jangan segan-segan. Oh ya Mbak Sabria pun juga, kalau berkenan, bisa ikut meeting ke London. Atau Mbak Sabria pegang restoran teman saya yang tak jauh dari sini. Restorannya baru buka belum sebulan. Kebetulan dia lagi butuh orang yang bisa dipercaya." Waduh, Kenshin bicaranya makin kemana-mana. Tentu saja Sabria sangat tak percaya. Sabria pun hanya tersenyum, tak menjawab tawaran Kenshin. Setelah Kenshin keluar, Sabria bicara pada ayahnya, "Yah Mas, itu kayaknya agak melantur ya bicaranya. Apa ada yang salah ya dengannya? Kan ayah baru mengenalnya, jadi nggak tahu dia sebelumnya. Dari mana asalnya? Jangan-jangan ya, Mas itu agak terganggu kondisi kejiwaannya." Sabria mengira Kenshin gila. Ayahnya langsung membantah, "Kus Sabria, kamu jangan bilang begitu. Mas Kenshin itu bukan orang seperti yang kamu kira. Dia pemuda yang normal, bukan terganggu jiwanya." Mas Kenshin bilang seperti itu. Niatnya baik sekali, ingin menghibur ayah, menghibur kamu pula, agar jangan bersedih. Lagian Mas Kenshin itu tahu kalau ayah pasti menolak, jadi Sabria hargai saja niat baiknya. Jangan menuduh orang sembarangan. Sabria pun menjawab, "Iya ya." Sabria mengerti. Meskipun demikian, Sabria masih sangsi, masih mengira Kenshin seperti yang dipikirnya. Dan di dalam kantor Pak Bernaldi, rasa senang pun menghinggapi masing-masing orang di situ. Merasa yakin sekali kalau Sabria anaknya Pak Freddy sudah bercerita ke ayahnya tentang apa yang mereka bicarakan. Kalau orang-orang kantor di sini tak menyukai Pak Freddy, yang orangnya sok jujur, sok tak mau berbohong, rupanya orang kantor memang sengaja membuat rencana tersebut menyakiti Sabria, membuatnya tersinggung. Dan memang benar, rencana itu berhasil. Pak Freddy pun berpikir dua kali. Kalau bertahan terus di sini, anaknya bisa-bisa terganggu. Pak Freddy lalu mengambil keputusan, biarlah membayar denda, asal harga diri terjaga. Dan Pak Freddy bilang ke anaknya, "Baiklah Sabria, ayah besok akan mengundurkan diri untuk dendanya sendiri.
Biar ayah jual tanah dan rumah. Dan kamu harap sabar Sabria. Mungkin hari-hari ke depan, kita akan mengalami kesulitan. Oh ya, tabungan kamu, mobil kamu dan perhiasan Sabria. Ayah pinjam dulu. Begitu pula nanti, dengan miliknya mamamu, ayah akan jual semua, untuk bayar denda pertama. Sabria pun mengerti, ia bisa menyadari. Dan Pak Freddy pun bilang, kalau gitu Sabria, lebih baik sekarang saja, ayah memberitahu ke mereka. Oh ya, kamu kan besok juga keluar kerja. Kalau gitu sekalian, kita beri kabar ke orang-orang kantor itu. Kalau besok kita mengundurkan diri. Sabria pun menjawab, dengan wajah sedih. Ia lalu bilang, baik ya Sabria, ikut saja. Memang ini baiknya, ayah dan Sabria keluar saja. Kemudian mereka pun bersama-sama akan ke kantornya Pak Bernaldi. Saat keluar pintu, langsung dilihatnya Kenshin, yang lagi membersihkan selokan, tepat di depan kantornya. Pak Freddy pun menyapa, Mas Kenshin rajin sekali ya langsung kerja begini. Kenshin menjawab, namanya juga pekerjaan saya Pak. Ya gimana lagi, setelah istirahat ya bekerja. Kenshin tersenyum, dan di sekitar Kenshin itu, terlihat tanah-tanah yang hitam, kotoran yang diangkat dari selokan, serta sampah-sampah yang berbau. Sabria pun melihatnya. Lantas Kenshin bertanya, Pak Freddy mau kemana ya ini? Kok sama Mbak Sabria keluar? Pak Freddy menjawab, oh ini Mas Kenshin, saya mungkin besok akan mengundurkan diri, keluar kerja dari sini. Sabria anak saya pun demikian, akan ikut mengundurkan diri juga. Jadi kalau saya ada salah, begitu pula anak saya ini, maafkan kita ya. Pak Freddy tersenyum. Beliau sopan sekali, meski bicara dengan cleaning service. Kenshin yang mendengarnya, tangannya yang sambil memasukkan kotoran sampah ke wadah plastik. Kenshin itu lalu bilang, dengan santai Kenshin bicara, oh begitu ya Pak Freddy. Pak Freddy nggak punya salah, malah saya yang banyak salahnya. Oh ya, untuk masalah dendanya, yang Pak Freddy bilang 5 miliar itu, Pak Freddy nggak usah pikirkan. Nanti saya yang bayar, dan kalau Pak Freddy berkenan, besok langsung bisa kerja di perusahaan milik ayah saya, sebagai persiapan meeting di London. Waduh gawat-gawat, lagi-lagi Kenshin bicara apa adanya. Jujur sekali dirinya, langsung menyebut to the point sekali. Tak ada cerita mulanya, tak menjelaskan siapa dirinya. Jadinya hal itu, malah membuat Pak Freddy langsung berpikir sama seperti anaknya. Pak Freddy mengira Kenshin memang agak aneh bicaranya, seperti melantur, namun beliau menyimpan di hatinya. Tak bercerita ke Sabria. Pak Freddy pun lalu menjawab, terima kasih Mas Kenshin. Mas Kenshin kerja saja, kalau gitu saya pamit dulu. Kenshin pun tersenyum, sembari mengiyakan. Di tengah perjalanan, Sabria bilang ke ayahnya, nah kan ya, Sabria bilang apa? Pemuda itu aneh bicaranya, masa katanya mau menanggung bayar dendanya ayah, sebesar 5 miliar, kan gak masuk akal ya. Kerjanya aja begitu, gajinya pun sedikit, jadi Sabria yakin ya, pemuda itu agak terganggu jiwanya. Pak Freddy pun menyahut, ya sudah Sabria, gak usah bilang begitu lagi. Tapi Mas Kenshin emang baik orangnya. Pak Freddy menutupi, meski hatinya berbisik, hal yang sama dengan anaknya. Pak Freddy tak ingin memperpanjang. Mereka pun berjalan ke kantor depan. Saat ada di halaman utama, tiba-tiba Pak Freddy melihat, ada banyak mobil masuk perusahaan. Satu persatu melewati pintu gerbang. Pak Freddy jadi terheran, nampaknya yang datang ini, bukan orang sembarangan. Mereka orang yang terpandang, mobilnya pun tak seperti biasa. Dari kelas atas semua, rupanya rombongan Pak Michael tiba di tempat kerjanya Kenshin. Kenshin sendiri tak mengetahui, karena dia sibuk di belakang, lagi bersih-bersih selokan. Dan Pak Freddy sendiri, yang bersama putrinya, lalu melihat seseorang, yang pintu mobilnya dibukakan. Dihormati banyak orang di sekitarnya. Pak Freddy jadi bertanya, siapa ya beliau itu? Karena terlihat dari jauh, Pak Freddy tak mengenalnya, orang yang mengenakan jas hitam. Rupanya, di luar perkiraan, bos besar bersama anak buahnya, para petinggi-petinggi perusahaan, ingin berkunjung ke tempat ini. Security pun menyambutnya dengan ramah, lalu mempersilahkan masuk ke dalam. Namun sebelum itu, Pak Michael bertanya pada salah satu security tersebut, oh ya Pak Satpam, kami ingin tahu, yang mana namanya Pak Freddy?
Tolong panggilkan beliau ke sini. Kami mau bicara sebentar, karena yang bertanya bukan orang sembarangan, tamu perusahaan yang penting. Security yang sebenarnya tak boleh menyapa Pak Freddy. Mereka pun tak bisa menolak akan permintaan tersebut. Langsung saja security itu bicara. Baik Pak, saya akan panggilkan. Saat security berjalan sebentar, terlihatlah Pak Freddy yang nampak berdiri di pojokan bersama putrinya Sabria. Security pun mendatangi, kemudian langsung bilang, "Pak Freddy, ada yang mau bertemu dengan Bapak." Salah satu tamu itu ada yang ingin bicara. Pak Freddy terkejut, karena sebelumnya tak merasa mengenal, apalagi pernah bertemu. Meskipun demikian, Pak Freddy berjalan saja, mengikuti security. Di saat yang sama, Kenshin yang sebelumnya dikira Sabria orang gila, karena bicaranya yang melantur. Kenshin yang berada di belakang bersiap akan berjalan ke depan. Dengan bajunya yang kotor, seragamnya banyak noda, Kenshin akan membuang sampah di luar perusahaan. Tak bisa dibayangkan apa yang terjadi. Kenshin lewat jalan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya